Kalau siaran sendirian itu juga tantangan karena kita kan kalau ngobrol, kalau di siaran itu kan ngobrol. Hai Sobat Kopi Radio, kenalin aku Lovanda Kansa. Aku dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 22. Apa sih Kak tantangannya jadi announcer? Jadi announcer ya, yang pertama itu pastinya kualitas suara nih. Kalau kita lagi mau siaran, habis gitu tenggorokan lagi kenapa-napa, itu pasti tantangan ya. Karena kita mau lolos, mau ngomong yang lantang kayak gini itu juga agak susah gitu. Habis gitu mau kayak mengombinasikan intonasi suaranya itu juga pasti terhalang gitu ya, Sobat Radio. Apalagi kalau lagi flu gitu kan, suara kita pasti beda. Itu tantangan yang pertama, suara. Habis gitu yang kedua itu menurut aku kalau siaran sendirian itu juga tantangan karena kita kan kalau ngobrol, kalau di siaran itu kan ngobrol gitu kan sama pendengar. Terus kan kadang kita juga bisa masukin jokes gitu biar siarannya itu nggak garing. Nah kalau misal siaran sendirian, kalau misal nggak terlalu lucu sebenarnya gitu ya pembahasannya, itu tuh kayak krik-krik banget. Tapi kalau misalnya kita ada partnernya itu kan lumayan gitu ya, ada yang nyautin meskipun ketawa karir gak apa-apa gitu. Itu tantangan kedua kalau siaran sendirian. Habis gitu tantangan ketiga adalah menurut aku kalau mentok cari materi gitu ya. Misalnya kayak akhir-akhir ini tuh nggak ada berita-berita yang kayak terlalu happening, atau enggak mungkin nggak ada berita-berita yang kayak gimana-gimana dan kurang menarik untuk disampaikan. Itu tuh kadang kesusahan aja sih di situ. Kita mau bahas apa nih sama audiens kita gitu. Apalagi kalau misal ya jadwal siarannya itu berturut-turut gitu ya. Misalnya kayak 3 hari berturut-turut, itu tuh pasti kehabisan topik gitu. Susah banget cari topik. Abis gitu yang paling susah itu adalah mengatur mood sih. Karena suara kita itu kalau misalnya kita mood, kita lagi happy biasa aja, kita lagi sedih atau sedih banget, itu pasti kedengarannya tuh beda-beda gitu loh. Karena kan kita juga membawa banyak masalah kehidupan ini gitu kan ke meja siar. Itu tuh susah banget buat ngontrolnya. Gimana caranya biar kita tuh selalu terdengar happy, terus yang ngedengerin kita tuh juga bisa keikutan happy gitu ya. Itu tuh susah banget gitu untuk switch moodnya gitu. Kadang nggak jarang juga ya kalau misalnya kita lagi ngomong nih, kita bisa senyum kayak haha iya ini Sobat Radio, tapi pas udah kita matiin mic-nya langsung kayak kayak diam gitu ya. Itu benar-benar harus pinter-pinter aja sih untuk mengatur mood. Berarti seorang Lovanda sering nggak ngalamin tantangan-tantangan yang udah disebutin tadi? Sering sih, tapi kalau yang pertama tentang suara itu alhamdulillah aku jarang ya, karena pintu suara aku kayaknya cukup tebal dan cukup kebal gitu. Jadi mau makan apa aja atau di kondisi apa aja tuh alhamdulillahnya jarang serak. Tapi kalau yang lain-lain sering sih, terutama yang terakhir ya tentang mood, itu juga sedikit struggle. Nah, gimana caranya Lovanda Kansa mengatasi hal tersebut nih? Oke, kalau misal yang tentang jokes tadi gitu ya, kalau misal emang rawan krik-krik, kalau misal kita lagi nggak males ketawa karir, paling ya udah cari-cari yang aman-aman aja gitu topiknya. Kalau misal kita lagi siaran sendirian. Terus kalau tentang mood tadi itu ya melakukan hal-hal yang bisa membangun mood kita. Misalnya kita setel lagu-lagu yang kita suka juga, atau misal kalau di radio sendiri itu kan bisa live TikTok ya. Itu tuh sangat membantu sih, karena meskipun nggak ada orang, tapi ya kan ada orang yang lihat di sana gitu. Jadi itu cukup membangun mood. Pernah nggak sih seorang Lovanda Kansa sama partner siarannya ini tiba-tiba jokesnya itu garing? Pernah sih. Itu udah ngeles aja gitu kayak gak lucu ya ketawa gitu. Itulah pentingnya ketawa karir tuh kayaknya di situ ya. Kita selain harus bisa mengatur mood, tapi kita juga harus pandai berakting aja sih. Jadi meskipun misalnya lawan bicaranya nggak lucu, tapi kita ya udah pura-pura itu lucu aja gitu, atau enggak ya dibelok-belokin dikit lah gitu. Tapi kalau ada orang yang kasih statement kalau jadi announcer itu gampang, cuma ngomong doang, kamu setuju nggak sih? Enggak sih, nggak totally setuju ya. Gampang mungkin kalau secara berbicaranya itu kan karena kita pakai bahasa sehari-hari gitu ya, kita seperti bercerita itu gampang. Cuman hal-hal tadi sih yang kayak pengaturan mood, terus gimana caranya kalau misalnya jokes kita gak garing, terus gimana caranya kita mengangkat sebuah topik yang mungkin itu berat tapi jadi ringan dan
bisa dipahami audiens dengan mudah, itu yang susah gitu. Karena kita ngobrolnya sama audiens kan juga nggak tatap mata, nggak tatap muka gitu kan. Jadi agak susah tuh gimana caranya biar apa yang kita sampaikan itu bisa nyampe gitu. Oke, thank you so much Sobat Ubi Radio yang udah nonton episode kali ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman tentang dunia announcer. Mungkin kalau teman-teman juga pengen nanya hal-hal yang berkaitan dengan announcer, tentang radio live, boleh banget di komen. Nanti kita bahas satu-satu di episode di seri selanjutnya. Jangan lupa untuk terus pantengin YouTube-nya Ubi Radio di Brawijaya Radio. Jangan lupa di like,